Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Jadid. Nomor peserta 18. Saya kelas psikologi Islam E. Dan di sini saya akan membuat UAS berupa video yang menjelaskan tentang 7 ayat Al-Quran yang mengenai tentang psikologi. Yakni saya akan bacakan surat yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi maksudnya adalah sabar itu bermakna dalam menanggung suatu penderitaan, baik dalam menemukan sesuatu yang tidak diinginkan ataupun dalam bentuk kehilangan sesuatu yang disenangi. Sabar menurut pendapat Ta'ala alaihi tur adalah ketika memegang teguh akidah, tabah, dan tidak mengeluh atas setiap musibah yang menimpa. Sabar memiliki 3 unsur, yang itu ilmu, terus yang kedua hal, dan yang ketiga amal. Ilmu itu merupakan agama dan memberi manfaat pada seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan dalam kehidupan. Keadaan hati yang memiliki pengetahuan yang demikian itu disebut hal. Kemudian hal terwujud dalam tingkah laku yang disebut juga sebagai amal Islam, karena sabar sebagai identitas seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu bersama orang yang sabar, seperti tadi firman Allah yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Selanjutnya ayat yang kedua yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi marahan innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala lahulula. Yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai ke bumi. Itu menjelaskan tentang sifat manusia yang dia itu sangat sombong. Dan kalau menurut perspektif psikologi, itu sebagai penyakit hati atau kelainan kepribadian yang ditandai oleh mental, plafon mental, gangguan emosional yang membuat individu normal menjadi tidak mampu mengatur dirinya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dua istilah yang dapat diidentifikasikan dengan ini adalah insanita dan demensia. Insanita adalah istilah resmi yang menunjukkan bahwa seseorang itu kacau akibat dari tindakan. Pada saat ini istilah yang lain itu demensia digunakan untuk kebanyakan kelainan mental, tetapi secara umum kini diinterpretasikan sebagai sinonim dengan kekacauan mental yang menyolok, sebab mereka sering melakukan tingkah laku yang semuanya sendiri. Jadi itu penjelasan dari surat Al-Isra ayat 37 tentang penyakit hati atau sombong menurut perspektif psikologi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang ayat tentang surat Al-Baqarah 143 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'ala
لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu, dan kamu tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu Rasul, dan siapa yang membelotkan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman. Sesungguhnya Allah Maha Ngasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Itu penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 103 tentang menjelaskan keseimbangan kepribadian dalam perspektif psikologi. Itu merupakan keseimbangan antara jasmani dan rohani, serta bagaimana keseimbangan antara kebutuhan dengan hawa nafsu yang ada pada setiap diri manusia. Seseorang yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan dengan hawa nafsu itu harus bisa mampu memenuhi kebutuhan secara maksimal dengan memanfaatkan hawa nafsunya tersebut. Kebutuhan di sini misalnya adalah seperti kebutuhan spiritual, kebutuhan bersosialisasi, kebutuhan pokok yang perlu dipenuhi. Sedangkan untuk hawa nafsu di sini lebih didominasi oleh keinginan-keinginan pribadi yang mengutamakan kesenangan jasmani dan cenderung berupa godaan-godaan setan, jin, dan lain sebagainya. Tentunya hal ini perlu adanya pembatasan yang sesuai syariat Islam agar hawa nafsu tersebut tidak mengendalikan secara penuh dalam diri sendiri. Yang sudah saya jelaskan dan sudah saya berikan tentang pelafalan firman Allah tentang keseimbangan pribadi. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang kepribadian kafir menurut perspektif psikologi, dan saya akan memberikan ayatnya, yaitu ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Itu merupakan surat An-Nisa ayat 4. Di sini menjelaskan tentang perspektif psikologi, yakni kafir. Kafir itu merupakan kepribadian dari diri sendiri untuk menjauhi Allah dan tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada Rasul. Kepribadian kafir itu merupakan kepribadian yang tidak terpuji. Mereka tidak lagi memperdulikan agenda-agenda Islam dan mereka tidak mengimani Allah. Dengan demikian, kepribadian yang normal menurut Islam adalah kepribadian yang mencerminkan perilaku terpuji yang berdasarkan syariat Islam, serta beriman pada Allah dan rukun iman lainnya. Yang telah sebagaimana saya jelaskan di awal ayat surat An-Nisa. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang surat Al-A'raf ayat 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya, orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Saya itu menjelaskan tentang tadi, menjelaskan tentang tersebut, menjelaskan tentang zikir menurut perspektif psikologi. Jadi zikir itu secara harfiah itu mengingat. Dalam Al-Quran itu mengingat Allah. Ada banyak bentuk amalan zikir. Salah satunya adalah membaca ayat suci Al-Quran, terus berdiam diri di masjid, terus membaca tasbih, jalan-jalan, dan baca kalimat, itu merupakan zikir. Dan masih banyak lagi. Tujuan berzikir itu dengan menenangkan hati agar terhindar dari kecemasan. Berbanyak berzikir untuk bisa menghilangkan emosi. Itu merupakan Al-Quran sendiri yang menerangkan tentang zikir dan selalu mengingat Allah. Dan difirmankan dalam surat Al-A'raf ayat 28.
133 yang menjelaskan tentang kebutuhan hidup dan kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari. Langsung saja saya bunyikan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma rada'ata 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wa tukallifun illa wus'aha la tudarra walidatun bi waladayha wala بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا تمنضرات منهما وتشاور فلا جناح عليها وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya para ibu dalam menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusunan dan kewajiban ayah memberi makan dan makan kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seseorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan warisan pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyampai sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan bermusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusun oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut dilakukan yang kamu kerjakan. Itu merupakan penjelasan tentang kebutuhan untuk memudahkan hidupnya secara fisik, yaitu kebutuhan seperti makan dan minum, sandal, tempat tinggal, seks, tidur, dan oksigen. Kebutuhan ini muncul dari aspek jasmaniah manusia. Dengan terpenuhinya kebutuhan ini, maka kehidupan manusia akan dapat dipertahankan dan berkembang secara individual maupun spesies jenis makhluk hidup berkembang manusia dengan menemukan kebutuhan. Dan terakhir saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dicintai menurut perspektif psikologi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Itu menjelaskan tentang kebutuhan dicintai. Setiap manusia sesungguhnya merasakan kebutuhan yang mendalam akan rasa cinta, kasih sayang dari orang lain dan diri sendiri. Kebutuhan ini disebabkan akibat adanya suprarasional, perasaan dan emosional yang bersumber dari dimensi gaib. Dengan sifat ini, manusia selalu ingin merasakan perasaan yang menyenangkan, seperti bahagia, senang apabila ada kabar gembira, menerima kabar, dan sedih kalau ada masalah dan lain sebagainya. Sudah saya rasa itu merupakan 7 dari penjelasan ini surat. Sekian dari kami, kurang-kurangnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.